Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ataya Rasya Takiah dari kelas 10-2. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan juga nikmat yang diberikan, baik nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bertemu di bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercerahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya sampai ke akhir zaman nanti. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dan juga penuh dengan ladang pahala ini, pastinya banyak dari teman-teman semua yang telah melakukan amalan-amalan untuk memperbanyak pahala dan juga menggandakan pahala kita di bulan Ramadan ini. Akan tetapi, ternyata ada juga salah satu amalan terbaik yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal pertama yang dapat kita teladani dari Rasulullah SAW diantaranya yaitu menjalankan puasa dengan niat dan juga iman yang baik. Nah, menjalankan puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar, menahan haus, ataupun menahan hawa nafsu, tetapi belajar lebih sabar, lebih tegar, dan juga lebih dermawan. Seperti yang dikatakan oleh hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di masa lalu pun akan diampuni. Yang kedua adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana turunnya Al-Quran, atau tepatnya di malam Lailatul Qadar. Dari malam itu sampai seterusnya, malaikat Jibril terus mendatangi Rasulullah untuk meminta Rasulullah membaca dan mengulangi bacaan-bacaan Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada saat bulan suci Ramadan. Saat didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah diminta untuk mengajarkan Al-Quran dan menyebarluaskannya. Hal ini tercantum di hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga adalah bersikap dermawan, apalagi memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Memberikan makanan kepada orang yang berpuasa dapat dinilai mendapatkan pahala yang setimpal dengan orang yang berpuasa tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan ataupun tidak di bulan Ramadan sangat amat baik dan juga sangat dermawan sampai melebihi angin yang berhembus. Hal ini tercantum di hadis riwayat Bukhari. Dan secara khusus atau menspesifikasikan kepada memberikan makanan kepada orang yang berpuasa tercantum pada hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, siapapun yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Yang keempat adalah melaksanakan sholat malam seperti tarawih dan juga melaksanakan qiyamul lail. Di antara teladan Rasulullah di bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat malam, dan juga setiap orang yang menunaikannya maka akan mendapatkan ampunan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dicantumkan di hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan seperti tarawih atas dasar iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan yang kelima adalah mendiamkan diri di masjid atau beritikaf selama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu pernah dijelaskan atau dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad seringkali berdiam diri di masjid selama 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum di hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dikhususkan bahwa ibadah iktikaf ini untuk dilaksanakan di bulan Ramadan karena merupakan hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah memperbanyak doa khususnya di bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar.
Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memiliki beberapa tips-tips yang tentu saja dapat kita makan atau kita teladani sehari-harinya, khususnya di bulan Ramadan ini. Di antaranya ada meningkatkan ibadah, menjaga lisan, mengakhirkan sahur, mempercepat buka, dan juga berbuka dengan kurma ataupun dengan air. Dan dapat disimpulkan bahwasannya di bulan Ramadan yang penuh berkah dan juga penuh dengan ladang pahala ini, ada banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan, baik itu dari Rasulullah yang dapat kita teladani setiap harinya. Khususnya di bulan Ramadan ini, seperti beritikaf di masjid selama 10 malam terakhir tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ataya Rasya Takia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.